Yo lo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang XRP ya, perkembangannya seperti apa ya. Jadi langsung aja kita bahas XRP ya teman-teman. Jadi sini adalah breaking news ya. Ripple scores another win as judge deny SEC access to company legal advice ya teman-teman. Nah jadi ini dari hakimnya ya ngenolak SEC untuk mengakses ya teman-teman. Nah mengakses apa? Mengakses ke komunikasi hukum Ripple teman-teman. Nah jadi SEC ini pengen cari tahu nih teman-teman ya, komunikasi apa aja yang didapetin, yang dinasihatin, yang didapat oleh si Ripple ini tuh seperti apa. Nah mereka tuh minta untuk akses masuk ke dalam itu teman-teman, tapi ditolak sama hakim. Nah ini kan jadi sebuah skor kemenangan lagi untuk Ripple ya. Kalau misalkan permintaannya si SEC ini ditolak ya, menurut gue juga SEC ini belakangan kan udah minta bantuan sana sini ya, mau ngecek transaksinya XRP, dokumen-dokumennya dari luar negeri lah, lain-lain sebagainya ya teman-teman. Terus juga dia kayak semacam bikin sayembara lah ya, yang ujung-ujungnya kan mereka harap ya orang-orang, wah ini dapat hadiah besar nih ya kan, buat bisa bantu mereka ngelawan si XRP ya. Banyak banget maksudnya ngelawan si Ripple ini ya. Jadi kasusnya memang berlarut-larut teman-teman ya. Jadi ya menurut gua ya ini emang udah SEC-nya ini udah kewalahan sih. Udah kita juga tahu misalkan di berita yang sebelumnya ya teman-teman, untuk pengacaranya SEC juga udah ngundurin diri dari kasus ini ya. Dia istilahnya mungkin udah tau lah ini kasusnya berat gitu ya. Berat dan chance untuk menangnya mungkin udah susah gitu. Jadi dia ngundurin diri daripada namanya tercoreng kan ya. Mungkin ada motif lain juga, kita tidak tahu juga ya teman-teman. Tapi kita tahu juga untuk XRP ini sendiri emang di backing sama keluarganya Rothschild ya teman-teman ya. Nah nanti mungkin untuk next video gua bakal ngebahas lebih lanjut tentang keluarganya Rothschild itu seperti apa teman-teman ya. Mungkin kalau kalian mau ya, mungkin gua bakalan cari info lebih dalam lagi baru gue bahas ke kalian gitu ya. Jadi menurut gue ini sebuah berita bagus juga ya teman-teman ya. Ini udah mulai rame juga dari tweetnya James Cleveland ya teman-teman, sama Jeremy Hogan juga ya, ngebahas tentang permintaan SEC ini ditolak sama hakim ya teman-teman. Jadi mulai berdatangan berita-berita baik ya, kabar-kabar sejuk gitu ya teman-teman ya, untuk si SEC lawan XRP ini ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, memang ini bukanlah keputusan final. Sekali lagi sidang finalnya itu masih di bulan Agustus ya teman-teman ya. Ini kan mau masuk Juni, Juli, Agustus ya. Kurang lebih sekitar 2 bulan lagi lah, kurang lebih sekitar 2 bulan kita masih menunggu ya untuk sidang ini selesai ya teman-teman ya. Jadi selalu persiapin untuk kemungkinan terburuknya, entah dia menang, entah dia bayar denda, atau entah pun XRP-nya atau Ripple-nya nanti kalah ya teman-teman. Tapi kalau udah kita lihat gini, udah skornya, wah udah chance-nya ini memang udah lebih condong ke Ripple untuk bisa memenangkan perseteruan ini teman-teman ya. Ya teman-teman, dari beberapa berita-berita yang lalu ya, ini SEC maksudnya SEC udah cuman cari-cari aja lah, cari-cari biar dia nggak kalah-kalah banget gitu kalau kesorot media gitu, nggak kalah telak gitu loh, ada perlawanannya gitu loh ya. Karena ya menurut gua kasusnya agak ya dibuat-buat aja sih, karena ya jelas-jelas XRP ini kan perjualan pembelian XRP kan sebuah koin kripto gitu kan, bukan sebuah saham gitu ya. Malah si SEC ini nganggapnya itu saham, dan mereka anggap si Ripple ini nggak ngikutin regulasi dari tata penjual belian saham gitu ya. Jadi ya kasus awalnya udah rancu banget gitu loh ya teman-teman. Ya sengaja dibuat-buat aja lah menurut gue sih. Menurut gue pribadi, menurut kalian bagaimana teman-teman ya? Ini berita kabar baik ya untuk si kasusnya XRP melawan SEC ya teman-teman ya. Sebelumnya juga kita tahu nih SEC atau ini ya move to withdraw from Ripple case ya teman-teman. Ini berita yang sebelumnya kita udah bahas juga ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita coba lihat ke chart harganya ya teman-teman. Ini chart harga dari XRP ya. Dia masih sama aja ngikutin si Bitcoin. Jadi yang nanyain bisa entry di harga berapa, itu sekitar 12.500 bisa, ataupun bisa entry di bawahnya lagi sekitar 11.800-an ya teman-teman. Kalau antri super pelit ya sekitar 10 ribuan ya yang nanyain. Dan XRP ini masih bagus masih bagus banget menurut gua, dan bisa potensinya ya ke $3 sampai $5 itu potensinya besar sekali teman-teman menurut gua ya. Nah,
Dasarnya apa? Kita bisa bilang antara 3 sampai 5 dolar ya, teman-teman, karena memang di ATH sebelumnya itu dia kalau di Indodax itu sempat menyentuh sekitar 52.000 rupiah. Ya, jadi sangat-sangat mungkin banget dia bisa menyentuh itu kembali dan malah membuat new ATH ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah dasarnya. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk SRP ini apalagi nanti setelah kasusnya melawan SEC ini ya, kalau misalkan dia sudah kelar, dia kan mau going to public ya, go public. Kemudian juga kita berharap kalau misalkan nanti seperti Coinbase ya, teman-teman ya, exchanger di Amerika itu ngebuka lagi ya, bisa memperjualbelikan lagi XRP ya, itu sentimen yang lebih bagus lagi ya, sangat lebih mudah lagi kita untuk menuju ke 3 sampai 5 dolar harganya ya, teman-teman. Tapi banyak banget yang bilang atau menganalisis, wah XRP nanti bisa 10 dolar, wah XRP bisa 50 dolar ya, itu balik lagi ke analisa masing-masing. Tapi gua untuk rasionalnya itu bisa sekitar 3 sampai 5 dolar, teman-teman ya, untuk XRP ini ya. Itu juga merupakan target penjualan gue sekitaran itu. Sekali lagi ya, teman-teman, lakukan analisa kalian mandiri kembali kalau misalkan memang belum yakin sepenuhnya untuk XRP ini ya, teman-teman, karena ini hanyalah video referensi dan memberikan info ya, teman-teman. Jadi itu aja sekilas untuk XRP melawan SEC ya, teman-teman. Jadi ini ditolak ya, permintaannya SEC ini ditolak lagi ya, teman-teman, untuk akses ke memo komunikasinya yang ada di Ripple gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.